untuk Ibu dosen. Saya Irma Wahyuni Nasution dengan NPM akhir 56 dari grup PG2 ingin mempraktekkan tentang media ajar saya yang bernama Biang Lala Waktu. Oke, langsung saja saya praktekkan. Selamat pagi anak-anak Ibu. Hari ini kita akan belajar mengenai waktu, yaitu mengenal jam secara sederhana. Nah, sebelum itu Ibu akan menjelaskan kawasan TP-nya, tujuannya, dan model pembelajaran kita hari ini. Oke, langsung saja Ibu bacakan ya. Yang pertama itu ada kawasan desain. Kawasan ini mencakup proses spesifikasi kondisi belajar untuk menciptakan media sesuai dengan karakteristik peserta didik. Aplikasi pada media ini memiliki bentuk jam dinding menyerupai biang lala dengan warna-warni yang cerah, penggunaan stiker dekoratif, dan desain ini disesuaikan dengan perkembangan kognitif anak usia SD yang membutuhkan visualisasi konkret untuk memahami konsep waktu yang abstrak. Nah, kedua ada kawasan pengembangan. Kawasan ini berfokus pada proses penerjemahan spesifikasi desain ke dalam bentuk fisik atau produk nyata menggunakan bahan tertentu. Media ini merupakan jenis teknologi cetak dan visual konkret berupa alat peraga. Pengembangannya memanfaatkan kombinasi bahan styrofoam, kardus, jarum, dan stiker dekoratif dan bahan pendukung lainnya. Yang ketiga, kawasan pemanfaatan. Pada kawasan ini mengatur penggunaan media, strategi, dan lingkungan belajar agar siswa dapat berinteraksi langsung dengan materi mengenal jam. Guru memanfaatkan media ini di kelas melalui metode bermain atau gamifikasi. Siswa dapat memutar jam secara langsung guna mencocokkan waktu yang disebutkan oleh guru, sehingga terciptalah pengalaman belajar yang relatif permanen dan mudah diingat oleh siswa. Yang keempat adalah kawasan pengelolaan. Kawasan ini meliputi pengendalian atau manajemen pembuatan termasuk efisiensi biaya, organisasi, penggunaannya di kelas. Biang lala waktu ini dirancang sebagai alat portable sehingga bisa digunakan berulang-ulang kali. Nah, kelima ada kawasan penilaian. Kawasan ini merupakan proses penentuan kesesuaian, efektivitas pembelajaran, serta kualitas media yang digunakan. Guru menggunakan media ini sebagai instrumen penilaian formatif alternatif melalui unjuk kerja. Misalnya, guru meminta siswa menunjukkan pukul 2. Guru bisa langsung menilai secara objektif apakah siswa tersebut sudah memahami konsep membaca jam atau masih memerlukan bimbingan. Nah, kemudian Ibu akan membacakan tujuan dari media ajar kita hari ini, yaitu yang pertama memberikan pengalaman belajar yang konkret kepada siswa sehingga mereka bisa mengingatnya. Kedua, meningkatkan pemahaman peserta didik. Ketiga, memacu keterampilan psikomotorik. Keempat, mengenalkan konsep waktu 24 jam. Mata pelajaran ini ada mata pelajaran matematika yang terdapat di sekolah dasar. Dan model yang saya gunakan adalah inovasi discovery, yaitu penemuan sesuatu yang sebenarnya sudah ada tetapi belum dikenal banyak orang. Nah, langsung saja saya praktekkan bagaimana cara penggunaannya. Baiklah, di sini ada angka 1 sampai 12 itu untuk menunjukkan jam. Dan kemudian ada angka 0, 5, 10 sampai 55 itu menunjukkan menit. Ada jarum jam pendek yang berwarna biru untuk menunjukkan jam, jarum jam panjang yang berwarna merah untuk menunjukkan menit. Baiklah, misalnya nih, Ibu menunjukkan jarum panjangnya ke angka 8 dan jarum pendeknya ke angka 2. Maka itu akan menunjukkan pukul 2 lewat 40 menit. Nah, dan Ibu contohkan lagi ya. Misalnya Ibu menunjukkan jarum pendeknya ke angka
12, kemudian jarum panjangnya ke angka 5, maka ini akan menunjukkan jam 12 lewat 5 menit. Nah, nanti siswa diminta untuk maju ke depan mengambil amplop. Amplop ini berisi pertanyaan dan siswa akan menjawabnya sesuai apa yang ditanyakan di sini. Nah, misalnya Ibu mengambil pertanyaan di kertas yang berwarna hijau, yang dimana pertanyaannya, bisakah kamu menunjukkan pukul 12:00? Nah, maka siswa itu akan maju menunjukkan, misalnya tadi pukul 12, jarum pendeknya ada di angka 12 dan jarum panjangnya ada di angka 12 juga, jadi dia menunjukkan 12:00. Nah, di sini terdapat angka 13, 14 sampai 24. Ini bisa juga disebut dengan jam, misalnya jam 1 ini juga bisa disebut dengan jam 13. Kemudian misalnya saya akan mengambil pertanyaan lagi. Yang dimana pertanyaannya, bisakah kamu menunjukkan pukul 09:30? Bukan angka 9:30 menit, maka dia akan menggeserkan jarum pendeknya ke angka 9 dan jarum panjangnya ke angka 6. Nah, di sini siswa akan bisa belajar langsung, jadi mereka dapat mengingatnya dalam jangka waktu yang lama. Baiklah, pada anak-anak Ibu, sekianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat kalian ingat. Baiklah, kepada Ibu dosen saya ucapkan terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan semoga media bahan ajar saya ini bisa bermanfaat. Terima kasih.